Halo semuanya, apa kabar? I hope you doing great. Aku harap kalian baik-baik aja, sehat-sehat aja. Ya, hari ini aku mau lanjutkan lagi untuk pembacaan bulanan Juni 2021. Oke, jadi kamu perhatikan ya pembacaannya yang 2021, bukan yang 2020 gitu ya. Karena mungkin yang Juni 2020 bisa muncul pembacaanku yang tahun lalu. So, kamu pahamin itu ya. Oke, dan ini untuk zodiak Libra. Oke, Libra ini bisa ngarah kemana aja, entah percintaan, keuangan, ataupun karir ya. Dan kalau kamu dengar suara gerasak kerusuk itu hujan ya di luar. Dan pembacaan ini aku khususkan memang untuk karir dan keuangan, cuman kalau ada percintaan ya udah tetap bakalku singgung. Oke ya. Jadi apa energi yang paling bermain dah gitu ya. Dan kalau kamu ingin counseling, personal reading, silahkan cari aku di link di bawah sini ya, untuk personal reading, untuk pengen tahu birth chart kamu atau bagian lahir kamu secara Vedic juga di situ. Oke. So kita lihat oracle kamu untuk Juni 2020 ya, untuk Libra. Di sini ada truth. When everything is done as an offering, even the act of speaking, you get shown when to talk and when to be silent. Your words come from silence, not fear. You do the talk, dear Lord, take me over and speak through me. Lalu ada loneliness ya. When you stop fearing your aloneness, you stop settling for less than you deserve. May I embrace and love my solitude, and that's when the spirit can finally come. Lalu ada true offering. May I release the fear, illusion, and addiction that keep me from true offering. May I relax into your plan, trusting the next step will always be shown. Use me, love, use me for the highest. I'm yours alone. Ntar ya. Oke, kita lihat di the bottom of the deck-nya. Ada passion. If you have tried forever to seek a problem, there is probably something to learn from embracing it. May I let this be for now. Help me relax and trust everything need will be made. Often change soon follows. Oke, di sini aku ngerasain energi seseorang yang tidak gitu tenang, tidak juga begitu sabar. Orang yang sebenarnya kesepian. Orang ini hatinya begitu sepi, hatinya begitu kosong ya. Namun dia nggak menerima kenyataan kalau dia memang saat ini nggak bisa menghandle rasanya. Jadi orang ini ngerasa dia bisa, dia mampu gitu ya. Entah kamu atau dia ya. Dalam kerjaan juga untuk terlihatnya oke aja, baik-baik aja gitu ya. Aku ngerasain kesepian yang luar biasa di sini. Aku nggak tahu ini energi siapa, namun yang pastinya seseorang di sini tidak jujur dengan diri sendiri. Ini energi orang yang lari, runner, ya, dari apapun yang menjadi kebenaran, kenyataan tentang rasanya, feelingnya saat ini dia tutupi, ya. Dan
Orang ini ingin menyudahi kesakitan dengan cara menyudahi apapun yang dirasakan gitu ya. Padahal cara untuk melepaskan kesakitan bukan kayak gitu ya. Kita nggak bisa melepaskan sesuatu yang memang ada dalam diri kita. Kita harus melepaskan yang bukan dari diri kita, yaitu apa? Ya orang sekitar. Memang kasarnya kalau kita ingin moving on dari seseorang, ya kita memang harus menghindar gitu ya, karena orang itu tetap aja orang lain yang bisa men-trigger rasa kita menarik jarak gitu ya. Setelah itu kita jangan nolak diri sendiri, kita terima sakitnya, kita terima kekecewaannya ya, karena itu bagian dalam diri kita, bagian dari hidupnya kita. Kalau kitanya nggak terima, kamunya nggak terima, ya gimana? Itulah yang dirasakan orang ini ataupun kamu. Kita lihat tarotnya ya. Ada Six of Swords sih, seseorang mencoba lari lagi dari kesakitannya, sempat mau coba untuk face it gitu ya, maksudnya untuk menghadapi, namun akhirnya aku ngeliat orangnya menyerah, entah kamu ataupun dia, siapapun nih, entah masalah kerjaan atau masalah proyek atau masalah orang yang dikasihi ya, mau mencoba lagi, namun akhirnya aku ngeliat orang ini nggak mau dan akhirnya pergi. Dia membawa kesakitan, kekecewaannya, dan ya mencoba untuk sibuk dengan kerjaan dan karir, dengan apapun juga yang bisa dia lakukan ya. Dan dia memilih untuk menghindari rasa di sini. Jadi walaupun the lovers di sini ada kartu couple, ada energi Gemini ya, energi Gemini, namun justru aku ngeliat dia menolaknya, ataupun kamu yang menolak rasa ini ya. Si Judgment, aku ngerasain juga Judgment sih sebagai bunyi trompet, bunyi ya ibaratnya trompet mungkin berlebihan ya kalau aku bilang sangkakala, namun yang seperti itu, seperti semesta Tuhan kasih tahu this is the ini bukanlah saatnya untuk kamu membuat ego kalian yang menjadi hal yang utama, just focus healing gitu ya. Hangman, King of Vessel, berusaha untuk melupakan namun gak pernah bisa, berusaha untuk melepaskan, actually dia gak pernah bisa melepaskan, mencoba untuk gak memikirkan, namun sebenarnya orang ini memikirkan ya. Jadi dia berusaha sekali untuk menghindari apapun yang dirasakan. Ini energi seseorang yang terlihat terlihat nggak punya rasa, no emotion, no feelings, ya no reaction, no action. Namun sebenarnya enggak, sangat berbanding terbalik. Aku ngerasain energi yang luar biasa sakit karena dia nahan dan menolak diri dia sendiri. Apa yang disebut diri sendiri adalah emosinya, rasanya, feelingnya ya. Orang ini berusaha untuk aku baik-baik aja gitu ya, there is nothing without me, aku banyak kerjaan, aku sibuk nih gitu ya, aku nggak mau urusan yang kayak gitu ya, capek sih. Aku ngerasain dia buat boundaries untuk menjauh, ataupun kamu membuat boundaries untuk menjauh dan mencoba untuk nggak memberikan apapun kesempatan atau free diri dia, ibaratnya untuk bisa menjadi tumpuan orang lain. Maksudnya kayak dia nggak memberikan waktunya untuk orang lain saat dia memang nggak mau, dan dia nggak bisa yang benar-benar kayak sharing one another gitu, nggak, dia nggak mau. Ada emosi yang tertahan di sini ya. Orang ini sangat membenci situasi saat ini yang terjadi ya, entah di dalam diri dia aja ataupun dengan diri kamu, aku nggak tahu ya, namun yang pastinya dia benci banget saat ini, benar-benar sakit, kecewa, dan dia benar-benar nggak mau tahu
Ini energi orang yang benar-benar menghindar, ya. Dan sebenarnya ya, nyimpan kekecewaan yang luar biasa, kerinduan yang mendalam, ya. Orang ini rindu, kangen sebenarnya, ya. Namun itu menjadi konflik di dalam diri dia. Orang ini belum benar-benar bisa membedakan mana ego, mana yang disebut body, mana yang disebut soul, mana yang disebut mind, mana yang disebut disebut jiwa, dan apa yang disebut pikiran atau ego. Orang ini belum mengerti akan hal itu. Itu yang masih menjadi pertimbangan dan masih menjadi perjalanan jauh bagi orang ini untuk memahami apa yang dia rasakan. Ya, yang dia rasakan dia kira itu adalah hal baik, itu adalah ego, itu adalah hal yang baik, ego yang buruk gitu ya. Dia dengarkan, ya udah, akhirnya jadi seperti ini. Coba kalau dia nggak mendengarkan ego yang buruk dan menuruti apa yang jiwanya mau, nggak akan ada kejadian seperti ini dan dia nggak akan ngerasa sesakit ini. Itu perbedaannya, ya. Lalu ada the star atau energi Aquarius. Orang ini so emosional, ataupun kamu saat ini juga so emosional, ya. Memang waktu yang sangat tidak baik untuk memulai suatu hubungan ataupun mulai suatu percakapan, ya. Ten of Pentacles. Egonya sangat terluka dan egomu pun sangat terluka. Ekspektasi kalian tidak bertemu, ya. Itulah yang akhirnya menimbulkan kekecewaan ini. Dan sorry banget ya, aku ngerasakan sakit banget luar biasa, terutama di badan aku, ya. Untuk energi ini itu yang membuat aku banyak diamnya, ya, karena untuk ngehandle rasa di diri aku, fisik aku gitu. Jadi kita lanjut langsung ke tarot kedua, ya. Untuk Libra di Juni 2021, aku ngerasain pekerjaan juga menjadi salah satu trigger untuk terutama di Juni ini bagi kamu, ya. Itulah yang membuat jadinya agak apa ya, ibaratnya makin bereaksi lah di dalam reaksi yang buruk. Oke, di sini ada Knight of Sword, Hierophant. Wow. Aku ngerasain ada tangisan akhir-akhir ini yang berusaha kalian berdua sama-sama tahan, atau siapapun ini ya yang energinya terbaca untuk menahan kesakitan ini dan tangisan ini. Ada kemarahan di sini, ya. Ada bonds dan energi seseorang yang pergi. Meninggalkan luka yang sangat dalam. Sama-sama sih sebenarnya. Aku ngeliat gak hanya oleh orang yang pergi, namun orang yang ditinggal. Ya, wow. Gini, seseorang ngerasa salah satunya itu gak punya rasa, gak punya emosi, ya, dan pergi begitu aja. Namun salah satu juga sebaliknya ngerasa too much emosinya, intentionnya, being so dramatic, ya, sangat dramatis gitu. Jadi kalian berdua benar-benar in the same page sebenarnya, ya, di dalam kondisi yang sama. Dan aku ngeliat sama-sama akhirnya menarik diri, entah dalam pekerjaan juga. Kamu dengan teman kamu juga bisa untuk nggak ada komunikasi lagi, untuk mundur karena memang ekspektasi kalian nggak bertemu. Dan aku ngerasain ada gosip nggak baik di kerjaan, ya, di karir juga, so be careful with that, ya. Dan Nine of Wands dan juga gosip tentang hubungan kamu juga makin merajalela di sini aku lihat, ya. Bahkan energi yang gosip yang sangat buruk, makanya nggak ada baik-baiknya, yang bener-bener
jauh dari kenyataan. So itu juga yang bakal kamu dengar ataupun dia dengar yang buat makin sakit, makin kecewa gitu, karena ibaratnya memperburuk keadaan yang udah buruk gitu ya. Eight of Pentacles, lalu the Ten of Cups. Wow, gini ya, aku ngerasain ego kalian itu berantem, ego kalian itu marah ya, namun jiwa kalian itu saling memeluk, jiwa kalian itu saling menginginkan satu sama lain, dan jiwa kalian itu rindu satu sama lain ya, namun tertutupi oleh ego yang memang sedang tuli dan buta saat ini ya, yang gak bisa ngelihat hal dengan jelas. Kamu dengan dia akhirnya menemukan sama-sama, yaitu di unknown card ya, atau kartu yang tanpa diketahui artinya apa, atau mencoba untuk melihat masa depan itu bakal gimana. Akhirnya kamu mencari tarot, dia mencari tarot untuk melihat bacaannya gimana kalian ke depannya nantinya. Namun justru kalian berdua bakal menemukan jawaban yang gak memuaskan, yaitu kamu dengan dia bakal terlihat ya seperti nggak ada masa depannya bersama, dan itu yang membuat kalian berdua sedih, menangis ya, kecewa, kayak nggak ada, there is no way back to come, apa ya, to reconciliation. Ini bisa energi yang kembali bersama, ataupun kalian akan baru bertemu namun bakal ada perpisahan ya, dan bakal ngerasa apakah ada kembali lagi itu ya. Hal yang makin ditakutkan bakal muncul di sini, so sorry. Jadi kalian semakin mencari tahu bakal semakin sakit di sini. So aku bisa bilang sama kalian lebih baik untuk tidak mengetahui apa-apa, karena itu bakal bikin kalian sakit saat kalian mencoba mencari tahu. Mau itu baik ataupun buruk, tetap nggak baik untuk mengintip masa depan saat kamunya belum siap dan dianya juga belum siap akan apa yang bakal terjadi. Itulah yang membuat orang tendensinya gini, nggak mungkin, inilah kenapa tarot itu ini, peramal itu ini, meramal itu nggak baik. Because of what? Karena mereka apa? Karena udah dibilang dengan mereka, udah dikasih tahu dengan jelas ya. Nggak semua orang itu siap dengan kenyataan, nggak semua orang itu siap dengan masa depan yang nggak baik. So that's why bagi kalian yang memang di masa ini, kalau memang belum siap, lebih baik untuk menarik diri dan mencoba untuk lebih spiritual, ataupun mencoba untuk konseling aja gitu ya, tanpa perlu untuk membuka kartu. Buka kartu of course bisa, namun bukan fokus ke kalian berdua, namun fokus ke diri kamu masing-masing atau ke diri dia masing-masing. Itu ya Libra. So kita lihat pesan semesta untuk kamu yang menonton video ini. I'm sorry kalau suaranya makin gak jelas karena hujannya makin deras. Libra, Juni 2021. Wow, you are loved. You are enough just as you are. You are loved. If you don't have a model for love, imagine yourself as a child. Perhaps you have a favorite picture of yourself as an adorable 5-year-old. Look into your own sweet eyes and acknowledge just how special you are. The child inside still needs your tenderness, so does the older adult you. Please don't abandon yourself. Instead, dive into the ocean of love inside. Wow. Compassion for all. Compassion is the beating heart of all spiritual practices. The peace you seek comes from the peace you create. Extend your compassion to all beings today, including yourself. Everyone benefits when you are kind. May all beings be happy and free. Oke, untuk Libra bagus banget di sini pesannya adalah mau apapun yang terjadi dengan kamu saat ini ya, kamu adalah cinta. Kamu tetap cintai dan disayangi. Ya, selebih-lebihnya udah pasti oleh Tuhan, oleh semesta. Ya, terkadang kamu ngerasain cinta dan kasih sayang kamu itu nggak lah bermakna atau nggak memiliki arti. No,
Cinta dan kasih sayang kamu berarti untuk orang-orang di sekitar kamu, entah hewan peliharaan kamu atau apapun juga di sekitar kamu, tanaman kesukaan kamu. Berikanlah cinta kamu untuk orang sekitar kamu, entah untuk makhluk hidup lain ataupun yang bisa dibilang entah mainan kamu atau apapun juga yang menjadi hobi kamu, ya. Berikanlah cinta untuk semua, gitu ya, karena di saat ini aku ngerasain untuk jangan mencoba melihat sesuatu yang kamu tahu itu bakal nyakitin kamu, ya. Just live in the moment, ya, dan sadari you are love. Okay, so that's it Libra. I think that's all. I hope that you can enjoy this video. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye. See you in the next video.